Haleluya. Selamat pagi. Salam. Bagi yang ibadah di rumah, salam dan selamat pagi. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah melakukan yang terbaik buat hidup kita. Dalam firman-Nya, Dia akan menyediakan tempat bagi kita di surga. Kita semua bersyukur buat anugerah Tuhan itu buat kehidupan kita. Kita percaya bahwa Dia telah mati dan bangkit hari ini untuk naik ke surga, untuk mempersiapkan hidup kita di kekekalan nanti bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita ambil waktu untuk mempersiapkan hati, pikiran kita, jiwa kita kepada Tuhan pagi hari ini, untuk bersyukur buat kebaikan Tuhan yang begitu nyata buat hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Yesus buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah berada di surga Tuhan untuk melihat kehidupan kami. Engkau sudah naik ke surga Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini Engkau sertai kami Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami masih tetap berani untuk beribadah kepada-Mu. Itu semua karena Engkau sungguh baik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih buat keluarga yang Tuhan sudah lindungi, Tuhan sertai, Tuhan cukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami memperingati hari kenaikan-Mu untuk hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas
segalanya bagiku, bagi Dia kehormatan kuasa, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Tuhan Yesus sudah mati dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga buat hidup kita. Kita mau renungkan pujian ini dengan hati yang terdalam bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat hidup kita. Oleh karena itu kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang Dia sudah berikan buat kita. Apa yang kita dapat berikan buat Tuhan selain memuji, menyembahnya seperti yang saat ini kita lakukan, itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik buat kehidupan kami Yesus. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Terima kasih, kita mau pujikan sekali lagi pujian ini. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku, bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat kita sebagai anaknya, Dia angkatku jadi anaknya. Amin. Beri damai di dalam jiwaku, bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita sembah Tuhan.
serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah. Hormat pujian kami naikkan. Kami sanjung, kami agungkan Kepadamu Tuhan segala pujian, hormat dan syukur. Haleluya. Tuhan tahu segala pujian, hormat, dan syukur kami Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala penyertaan-Mu buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah sembah syukur kami buat-Mu Tuhan. Karena Engkau begitu luar biasa buat hidup kami sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh baik. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu buat kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Kami akan lebih lagi memuji, membesarkan nama-Mu karena Engkau sudah naik ke surga untuk memberikan tempat buat kami, menyediakan tempat buat kami di kekekalan nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sekali lagi buat saudara yang datang di gereja dan kepada saudara yang ada di rumah. Tetap bersyukur, tetap melekat sama Tuhan, penuh pengharapan di dalam Tuhan karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kita. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Kuasa maut telah dikalahkan oleh Tuhan dan pagi hari ini kita mau bersorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Maut telah
kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, bangsa dikalahkan, kita lebih dari pemenang. Lebih dahsyat Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita lebih dari pemenang. sekali lagi kuasa maut. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah Anak domba Allah. Musuh telah ditaklukkan. oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, oh, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Maut telah dikalahkan oleh Tuhan, kita jadi pemenang. Coba kasih tos biasa aja, nggak usah ditempelkan ya. Kanan kiri lihat aja ya. Kita sudah menang. Kita sudah menang bersama Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan yang tidak bisa habis dalam kehidupan kita. Kita mau lagi lebih ya untuk memuji Tuhan. Dia sungguh baik karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat hidup kita. Dia, kalau Tuhan tidak mati, Tuhan tidak akan bangkit untuk hidup kita. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut telah
baik, Yesus, Dia baik. bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He's so good to you and He's so good to you and me. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Coba aplaus buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Firman Tuhan. Puji Tuhan. Salam saudaraku, silakan duduk ya. Lupa di. Silakan duduk kembali. Terima kasih kita bisa beribadah kembali, puji Tuhan. Dan saya bersyukur ya melihat saudara-saudara di tengah situasi seperti ini masih kita bisa beribadah ya. Walaupun ada beberapa yang datang ke gereja, yang lainnya di rumah ya. Dan apalagi sekarang kondisi hujan ya. Tadi minta maaf mungkin yang pakai Instagram. Ada Instagramnya masih ada Mas juga ya. Mungkin sambil nunggu agak lama sambil menyiapkan teknis. Tadi ada sedikit teknis juga. Hujan deras ya di sini, puji Tuhan. Tapi semua beberapa saudara masih bisa ikut di tempat ini ya ibadah. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati hari ini kita mau memperingati Tuhan Yesus kita yang telah naik ke surga, saudaraku ya. Dan kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus, bahwa Dia yang telah datang ke dunia ini, bahkan Dia mati menebus dosa kita, bangkit, memberikan kehidupan kekal buat kita, dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan kita mau bersyukur memperingati Tuhan Yesus kita yang luar biasa buat kehidupan kita, anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, oh, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari yang rindu dekat dengan Tuhan Yesus, kita pujikan pujian ini sekali lagi. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke
bersama-sama. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita mau menyambut Dia. Allah Roh, kita mau membuka hati untuk Dia. Kita rindukan jamahannya, lawatannya, urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadir. Sekali lagi, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami rindu selalu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat, rindu selalu, rindu. Mari yang rindu katakan kepada Tuhan, dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya, kami rindu selalu dekat denganmu Tuhan. Oh haleluya, kami buka hati kami untuk Engkau ya Tuhan, untuk menjamah hati kami, untuk memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami dengan hadirat-Mu, dengan kasih-Mu, bahkan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, saudaraku, Allah kita di dalam Yesus Kristus, Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta umatnya, Allah yang tinggal di tengah-tengah umatnya, Allah yang menyertai umatnya, Allah yang ada di dalam umatnya, bersama umatnya, bahkan Dia tinggal di dalam hati kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami rindu menikmati Engkau ya Yesus. Saat kami memperingati saat kenaikan-Mu ke sorga, Engkau berjanji Tuhan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku tidak akan meninggalkan kamu hopeless tanpa harapan.
Aku akan memberikan Roh Kudus. Aku akan mengutus Roh Kudus. Itu Roh Allah, Roh Kristus, untuk tinggal di dalam kamu, untuk menyertai kamu, untuk membimbing kamu, untuk menolong kamu, untuk menguatkan kamu. Dia akan mengajarkan, dia akan mengingatkan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus menyertai kita melalui Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, Roh Bapa. Ucap syukur, saudaraku. Kita tidak pernah sendirian. Rasakan, saudara. Alami. Rasakan betapa Tuhan itu dekat dengan kita. Betapa Dia bersama kita. Ada kekuatan, saudaraku. Ada damai sejahtera, saudaraku, yang berlimpah-limpah. Ada sukacita. Bahkan di tengah badai, di tengah gelombang, kita tetap aman, tenang, tentram di dalam lindungan hadirat-Nya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Mari yang percaya, sekali lagi sama-sama katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau semangat saja sambil angkat tangan kita. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau tidak usah takut, saudaraku. Yesus berkata, jangan takut, jangan khawatir, aku bersamamu. Tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi dengan iman. Di saat badai bergelora, ku akan terbang, amin, bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
Elohim Sebaot, Allah semesta alam. Oh, Bapa kau Raja, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Raja atas semesta. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Oh Allahku, Raja atas semesta, bersama kami, oh menyertai kami. Haleluya. Bapa, Engkau yang membuat kami terbang tinggi. Engkau yang membawa kami terbang tinggi melintasi badai. Saat ini dunia sedang mengalami badai, Tuhan. Tetapi Engkau berjanji akan melindungi, menyertai kami ya Tuhan. Bahkan kami Engkau bawa terbang tinggi. Terbang di atas badai itu ya Tuhan. Melewati badai itu ya Tuhan. Terima kasih. Kau jadikan kami raja wali yang gagah perkasa. Raja wali yang terbang tinggi. Terima kasih Engkau menjadikan kami, anak-anak-Mu, sebagai burung raja wali. Terima kasih itu karena anugerah-Mu. Dan sebentar kami menikmati hadirat Tuhan, firman Tuhan, untuk memperingati kenaikan-Mu Tuhan Yesus. Naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Naik ke surga untuk mencurahkan roh-Mu, kuasa-Mu buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, berfirmanlah dan kami anak-anak-Mu siap mendengar, baik yang di gereja ini, mereka yang datang karena kerinduan. Engkau tahu Tuhan, hati mereka, hamba-Mu juga melihat kerinduan mereka. Di tengah banyak orang yang mungkin takut keluar rumah, banyak orang yang takut untuk berkumpul. Tetapi karena kerinduan mereka, mereka datang ke tempat ini ya Tuhan. Untuk beribadah, bersekutu, mencari wajah-Mu Tuhan. Dan Kau akan memperhitungkan setiap iman mereka. Di dalam nama Yesus yang percaya, Tuhan bersama kita, Tuhan mengasihi kita, menyertai kita. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan juga buat saudara-saudara yang ada di rumah, ya. Saya juga percaya bukan cuma yang di sini ya, yang rindu dengan Tuhan. Saya percaya yang di rumah juga. Kita semua sedang diuji, ya, diuji melalui keadaan dunia akhir-akhir ini, saudara ya. Bagaimana saudara sudah kita tahu semua. Dalam situasi seperti ini ya, bahkan sebetulnya saat-saat pandemi ini terjadi ya, kita sedang sebetulnya pada momen-momen yang luar biasa ya. Ada Paskah ya, itu ya, ada Paskah, ada kebangkitan. Kita nggak bisa, sejak itu kan nggak bisa ibadah. Ya saudaraku ya. Sebelumnya apa itu ya? Ada itu. Pokoknya kita terus jadi apalagi kenaikan ini ya, juga kita juga masih dihimbau ya. Sebetulnya saya sudah pernah melihat tayangannya ya, ini juga bukan buat Kristen saja, semua agama ya. Jokowi sempat saya baca di running text itu ya, kadang-kadang kan bawah itu ada tulisan, sebenarnya tidak pernah melarang ibadah, tidak pernah, cuman menghimbau ya untuk
berjaga-jaga ya. Kita makanya juga memakai protokol ya, SOP ya, standar operasi, yaitu jaraknya ya saudaraku ya. Ada jarak, ini malah 1,5 meter ini saya lihat ini, bukan 1 meter ini ya. Jaga jarak, terus cuci tangan, saya sendiri juga bawa antiseptik ya kemana-mana. Ya tetap kita menjaga kesehatan ya, segala macam ya, menjaga sesuai anjuran WHO ya. Tapi sekali lagi itu tidak akan menyurutkan gitu loh saudaraku ya, menyurutkan kerinduan kita ya untuk beribadah kepada Tuhan. Amin saudaraku ya. Dan saya bersyukur saya melihat sebenarnya rekaman ini bisa terjadi ya di gereja, karena saya sempat berpikir mau rekaman di rumah saja ya. Seperti slogannya kan di rumah saja. Tapi beberapa saudara saya tahu ya, gak apa-apa pastor mendorong saya ya. Jadi saya mengakui ini juga dorongan. Jadi bukan karena wah pendetanya, saya menyadari juga dukungan dari jemaat. Gak apa-apa pastor, ayo beberapa orang ibadah di gereja aja sambil direkam gini-gini. Jadi saya menyadari ini bukan sekedar ide saya, tapi ini dorongan juga ya, ide dari jemaat semua di tempat ini. Amin saudaraku ya. Jadi saya bersyukur itu ya, saudara punya kerinduan. Saya justru melihat ini adalah bentuk daripada kerinduan saudara ya. Jadi sebetulnya gini, intinya gini, yang saya maksudkan ini kita melalui hal-hal seperti ini saudara ya, keadaan seperti ini, sebenarnya kita sedang masuk dalam suatu pemurnian saudara. Katakan pemurnian, 1, 2, 3, pemurnian, dimurnikan, diuji itu dimurnikan ya. Itu kita sudah sering belajar lah, orang Kristen semua udah ngerti apa itu pemurnian ya, seperti emas dan perak dimurnikan dengan api ya, supaya menjadi kualitas yang baik. Anak-anak Tuhan juga begitu ya, dengan pemurnian itu ya, dengan api ya, api pencobaan ya, kita sudah di Kersel juga udah bahas. Bu Sri ikut Kersel enggak apa-apa, di HP itu hari Rabu. Ya memang saya absen saudaraku ya, maksudnya kemarin Mas Beni main ke tempatnya Mas Yoga, aku gak ditelepon Pak Agung lah, karena saya pikir kan setiap orang punya kegiatan ya, mungkin lagi repot, lagi apa, kan saya telepon yang memang absen ya, minta ditelepon, WA, pakai WA kok Bu Sri ya, jadi gampang, enggak sulit sekarang. Itu jadi bisa WA call orang banyak gitu ya. Jadi satu HP bisa untuk 2-3 orang kan ya. Jadi tiap Rebu ya saudara ya. Nah, jadi di situ udah banyak belajar saudara ya, salah satunya juga tentang pemurnian ya, di mana seperti pencobaan itu seperti nyala api saudara ya, siksaan neraka kan. Tapi kita nggak boleh heran gitu ya, Rasul Petrus ngomong ya, anggaplah itu pencobaan itu, masalah itu biasa, corona itu biasa gitu loh, anak Tuhan begitu, bukan hal yang luar biasa ya, senyum Riki ya, biasa, saya juga biasa kok, jalannya biasa aja, beberapa saudara saya ajak sharing-sharing biasa, karena itu Alkitab gitu loh, pegangan kita tuh firman tuh Tuhan. Ya oke, ilmuwan segala macam, kita dengarkan enggak apa-apa, itu kan suatu yang wajar ya, tapi Alkitab ya kan, semua memberikan masukan-masukan bagus lah, enggak apa-apa, tapi firman Tuhan itu yang paling utama gitu ya. Jadi ya memang kadang-kadang berita itu kan netral ya, memang ada yang seperti cenderung membuat takut gitu, tapi ada yang netral ya. Kadang-kadang memang nggak tahu ya, ada yang ngomong istilahnya dibuat gitu biar laku beritanya. Orang kan cari berita terus ya. Ya, tapi intinya kita punya berita yang terhebat. Alkitab ini, Injil itu adalah berita. Ya, Evangelion. Injil itu artinya berita baik. Amin saudaraku? Itu berita yang kita pegang gitu loh ya. Makanya enggak usah takut. Pencobaan itu biasa, tidak melampaui kekuatanmu. Bahkan di Kersel kita sudah sering sharing yang di situ ya. Bahkan di situ dikatakan pencobaan itu justru akan membuat kita menjadi lebih tekun. Tekun menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi menjadi lebih baik gitu loh saudaraku. Dan itu membawa kepada kemuliaan gitu loh. Bayangkan seperti itu. Ya, makanya firman Tuhan itu jadi pegangan kita, dan ini pemurnian, dan saya bersyukur saudara-saudara yang saya anggap berani ya datang ke tempat ini. Sebenarnya di Mojokerto ini ya belum seberapa lah saudara, kalau Surabaya berani seperti ini hebat. Ya, mungkin enggak boleh sudah ya, kan di sana tambah banyak ya saudara ya, 1000 berapa itu. Saya 1 bulan ini enggak ke Surabaya dulu lah, bukan takut ya, cuman saya
Jangan ke sana dulu, nanti juga mau masuk sulit ya, daripada disuruh balik lagi. Saya nunggu tenang juga ya. Jadi ya ngikutin aja gitu. Tapi saya santai aja gitu loh, jangan terlalu tegang ya, terlalu panik. Dan ini memurnikan kita, iman kita. Yang dimurnikan itu iman kita. Amin saudaraku. Apakah Anda tetap percaya pada Tuhan, tetap berharap pada Tuhan dengan situasi seperti ini. Bahkan minggu lalu sempat saya sampaikan ada research, Saiful Mujani Research. Dalam situasi seperti ini memang 77% ya, itu banyak rakyat Indonesia yang mengalami kemunduran ekonomi, kemiskinan ya, terdampak ekonominya. Yang stabil itu sekitar 15%. Ya. Sorry, 15, saya hitungnya waktu itu dengarnya sepintas, tapi yang saya ingat itu 5% ini sudah ya. 5% itu justru ekonominya naik. Ku akan terbang bersama. Wah, saya langsung waktu denger itu, amin, itu kita anak-anak Tuhan, amin. Kan ada janji firman Tuhan, engkau akan tetap naik dan tidak akan turun gitu loh. Ya, wah itu jadi semangat teman ya. Menghadapi situasi seperti ini tetap semangat. Amin saudaraku ya. Tetap percaya ada pemurnian dan ini juga saudaraku ya, pemurnian itu dalam arti gini. Saudara-saudara dimurnikan imannya ya untuk datang mencari Tuhan dan yang di rumah pun yang online ya. Saya juga mikir gini saudaraku. Memang beberapa waktu saya lihat yang ditonton tambah sedikit saudara. Tambah sedikit itu ada beberapa kemungkinan. Mungkin karena ada live di Instagram, banyak yang sudah datang ke gereja ya, sehingga kurang melihat online-nya gitu loh saudara ya. Jangan-jangan yang lihat online itu yang memang dari luar ya kita kasih gitu. Yang di sini wah sudah denger gitu ya. Kemungkinan gitu. Atau yang berikutnya yang enggak datang ke gereja juga enggak, lihat juga enggak ya. Karena ya makanya pemurnian itu seperti itu saudara. Bisa macam-macam. Mulai jenuh, iya loh saudaraku, mulai jenuh. Wong ibadah nggak lihat orangnya gitu ya, nggak tatap muka, nggak merasakan atmosfernya, ya toh. Istri saya baru sekali ikut ini ya, biasanya kan gantian ya sama anak-anak di Depot Anglo ya. Jadi gantian ini, wow saya lihat, wah nyembah sungguh-sungguh air mata menetes, rasakan ya toh. Kadang saya cerita, ketika beda gitu loh ya, beda. Ketika datang memang sama online ini. Yang online kadang-kadang kan ya lihat ini lapo wong-wong ini ngapa. Tapi yang di gereja wah di jamaah Tuhan ngerasakan gitu saudaraku ya. Kalau biasanya kita ibadah sebelum ada situasi gini kan, wah kalau kita nyembah Tuhan itu ya sampai 1 jam itu nyembah aja loh. Sebelum firman itu kadang-kadang 1 jam. Nah kalau di online gini nggak bisa, kadang-kadang saya sadar wah ini kalau direkam di YouTube terus kita nyembah, orang-orang lihat iki lapo wong-wong iki ngapain 1 jam nih gak khotbah iki ya, saya menyadari gitu makanya. Tapi beda memang. Lah yang online ya saudara-saudaraku yang di rumah, yang dengerin dari HP Anda, lihat dari HP Anda. Ini juga pemurnian buat Anda gitu ya. Apakah Anda tetap tekun ya dengar ibadah ya, lihat ibadah sama-sama Anda, atau Anda sambil lalu ya, sambil lewat. Yes, wah sungkan sama Pastor Agung, lihat aja jebret embuh, ngerti enggak, sambil ditinggal mungkin kembali, sudah selesai, mungkin loh, enggak nodo ya bisa saja, terus atau sambil dengerin ketiduran atau macam-macam gitu loh, ada yang mantuk-mantuk ya, ketiduran, makanya ke gereja aja, ya, memang setiap orang kan macam-macam gitu, ada yang ya seperti itu gitu loh, makanya ini pemurnian juga gitu ya, enggak sempat ke gereja, ya saya online aja, online beneran, denger atau lihat rekamannya ngantuk atau kurang sungguh-sungguh kan. Tapi yang sungguh-sungguh ya ada. Istri saya dengerin tuh sampai bawa catatan saudaraku. Wah, ini ada juga. Malah enak tak ulang-ulang ini. Diulang lagi ini. Ada yang seperti itu saudaraku. Macam-macam gitu. Ada yang seneng. Saya seneng pastor, denger gini bisa kalau ada repot saya matiin dulu, nanti saya denger lagi gitu. Saya catat. Lah macam-macam. Ini dimurnikan semua, ya. Jadi justru nanti di sini akan kelihatan, saudaraku, mana yang emas, mana yang loyang, sepuan, mana yang emas beneran, mana yang sepuan. Ketika kena api yang sepuan rontok ya emasnya, asli ternyata cuman ya besi berkarat lagi. Tapi yang emas kena api, tambah mengkilap, tambah murni gitu ya saudaraku ya. Kelihatan nanti ya. Dan apalagi Tuhan mau datang nanti tambah kelihatan ya. Mana yang, makanya diuji semua, dimurnikan. Mana yang pendeta beneran, iya loh saudaraku, mana yang jemaat beneran, mana yang anak Tuhan beneran,
atau anak-anakan, hamba Tuhanan, ya bener. Saya juga bukan menuduh, saya sendiri pun nanti juga dimurnikan. Woi bener ndak hamba Tuhan gitu. Saya datang tadi kehujanan, wes. Sebetulnya kan saya lupa kalau ada kemis ini ya, diingatkan Mas juga. Pastor ada ibadah ta? Ada apa itu? Nah, oh iya ya. Ya saya sudah nggak lihat tanggal. Ya sudah. Ya toh kita adain aja ya. Saya nanti datang nggak datang mau kita pokoknya mau rekam. Tapi bersyukur lihat saudara antusias ya datang. Padahal nggak diumumin. Ini kan pemurnian juga itu. Saya dari dulu kan nggak pernah ngumumin apa-apa. Pokoknya kalau rindu datang dan memang ini sudah dilatih ya untuk dimurnikan. Saya waktu datang aja ngapain buat ibadah gitu ya. Istilah nyarankan di rumah aja lo rekaman sendirian kan. Pikir ya cari gampang tuh enak tuh enggak salah orang mau gitu aja juga nggak masalah. Tapi enggak apa-apa lah sudah basah saudaraku. Saya masuk sini di rumah kan rintik-rintik ya. Mau datang di dekat gereja, brus, wes cocok wes. Ini bajunya Mas Rudin ya. Nanti pulang saya bawa langsung ya. Lumayan ya, wah api ya. Ini baju pinjaman. Jadi kadang sempat mikir wah ngapain tadi ya, sempat kan dimurnikan. Tapi sudahlah, ucap syukur. Waktu datang ke sini juga banyak yang belum datang kan. Katanya mau ikut, hujan. Tapi lama-lama 1, 2, 3 wah bersyukur ya. Ini apa saudaraku, saya melihat wah Tuhan itu melihat semuanya ini saudara. Tuhan melihat, Tuhan juga melihat yang di dalam hati ini ya. Kerinduan anak-anaknya. Puji Tuhan, udah enggak usah diperpanjang. Saya ngomong gini aja udah 15 menit saudara. Kita akan merayakan kenaikan Yesus ya. Jadi khotbah saya tentang iman, harap, dan kasih itu untuk hari Minggu aja. Karena memang kita mau merayakan kenaikan, berarti kita mau mengenang peristiwa itu, mempelajari kitab apa yang diajarkan Tuhan tentang diajarkan firman Tuhan ya tentang kenaikan Yesus. Saya buat sederhana aja ada 3 aspek. Kalau sebenarnya luas banget. Saya kalau jelaskan ini bisa wah panjang banget ya, nggak habis-habis. Tapi saya buat 3 aspek saja. Aspeknya banyak ya nanti sudah akan lihat ya. Untuk aspek yang pertama ini, hal yang pertama ini kita lihat tentang peristiwanya dulu aja ya. Peristiwa kenaikan Yesus itu nanti kita akan ambil satu kesimpulan ya. Jadi ada 3 peristiwanya, maknanya, dan apa yang diberikan Yesus ketika naik ke surga. Untuk apa Yesus naik ke surga ya? Jadi saya ulangi, yang pertama kita akan belajar dari aspek tentang peristiwanya itu sendiri, kenaikan Yesus ya. Karena manusia bisa sampai naik ke surga. Dan itu dilihat 500 orang loh. Nanti saya tunjukkan itu enggak cuman maaf belum ya. Saya enggak usah nyebut agama lain lah. Soalnya kan enggak ada saksinya gitu kan. Katanya naik ke surga tapi enggak ada yang saksinya, enggak ada yang tahu, dan menurut beberapa tafsir juga mungkin mimpi gitu ya. Apa beneran, karena kan secara akal enggak mungkin kan orang sampai ke surga harus bisa, banyak lah, saya enggak bahas agama lain. Tapi intinya kalau ini saudaraku, saksinya banyak. Saksinya berapa? Banyak saudaraku. Kebangkitannya, kematiannya, kebangkitannya. Ya, makanya kalau orang ngomong Yesus enggak mati, karena apa? Diganti, wah enggak mungkin ya. Ada ibunya di situ yang melahirkan, mosok lu di kaki, di dekat salib lu saudaraku, masa enggak kenal anaknya sendiri ya? Ya, mosok enggak ngerti yang dilahirkan, berarti kan kenal gitu kalau itu Yesus gitu loh. Matinya yang lihat saksinya banyak, bangkitnya pun yang lihat banyak, naik ke surga pun ya kita akan lihat. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 7. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 7. Jadi ada saksinya. Saksi itu penting, saudaraku. Kalau saudara cuma ngomong, saya tadi malam, saudaraku, naik ke surga. Ketemu Musa, Elia, Adam, sampai apa aja itu ya. Dan ketika nggak ada saksinya, loh, siapa sendirian? Nggak, kapan? Nggak ada yang lihat, nggak tahu. Repot, saudaraku. Gimana gitu? Nabi pun, mujizat itu juga suatu kesaksian bahwa saya diutus Allah. Para nabi kan gitu, ada mujizat. Ya. Dan Yesus nggak usah ditanya lagi kalau bicara mujizat, orang sudah percaya bahwa ya diutus oleh Allah. Nah, cuman yang luar biasa dia bukan sekedar utusan gitu loh. Karena yang ngutus, kalau nabi yang ngutus Allah, Yesus yang ngutus bapaknya. Loh saudaraku, ya apa? Allah itu bapaknya, ngutus bapakku loh. Allah itu bapakmu. Kowe sopo anak Allah. Sopo iki lah. Ya, akhirnya kan ngerti bahwa ternyata anak Allah itu adalah firman Allah yang turun ke dunia. Firman Allah yang jadi manusia gitu loh saudara. Itu disebut anak Allah. Jadi Allah yang menyatakan diri dalam wujud manusia itu disebut
anak Allah ya. Jadi anak Allah itu bukan Allah beranak ya, punya istrinya yang beranak aja kan Allah, anak Allah, bukan ibunya ya. Jadi nggak ada ibunya gitu loh saudaraku. Bayangkan mana ada bapak punya anak saudaraku. Pernah lihat bapak melahirkan anak? Anaknya bapak? Nggak ada saudaraku. Ya. Jadi ini suatu ungkapan atau istilah bahwa ini suatu gelar bahwa anak Allah itu adalah Allah yang menjadi manusia, itu loh, itu pengertiannya. Jadi seperti kayak anak jalanan gitu kan, itu kan istilah orang yang hidup di jalan gitu. Saya kemarin anak setan, apakah anak setan? Anak yang nakal ternyata, anak setan nih karena nakal. Itu ungkapan ya, saking nakalnya gitu saudaraku ya. Bahasa Arab ada itu, Ibnu Sabil enggak salah, anak jalanan itu, bukan anak jalanan, orang yang hidup di jalan, musafir. Itu satu ungkapan yang menunjukkan ini orang yang di jalan ya. Ibnu itu anak kan, Ibnu Sabil, anak yang di jalan gitu ya. Makanya Sabilillah itu jalan Allah itu ya. Itu Sabil itu jalan. Ibnu Sabil anak jalan gitu ya. Tapi artinya bukan jalan punya anak, artinya musafir gitu ya, yang hidup di jalan. Anak Allah juga gitu, itu ada artinya Allah yang menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia. Oke, kita akan lihat 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 7. Sebab yang sangat penting, penting banget ini, telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan apa saudaraku? Matinya aja sesuai dengan kitab suci. Jadi kitab suci itu di Yesaya 53. Nabi Yesaya itu sekitar 1.500-an tahun. 1000-an tahun lah, pokoknya ribuan tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Bayangin, kitab suci sudah menulis. Alkitab kita ini luar biasa saudaraku. Bukan terjadi dalam satu masa. Seperti agama lain ya, mungkin waktu nabinya datang, saat itulah firmannya datang ya. Ini enggak, ini ribuan tahun prosesnya. Yang pertama Musa, kitab Taurat, 5 kitab Taurat itu Musa yang terima. Yosua, terus kan Samuel, itu urut terus itu saudaraku. Kemudian para nabi Esra, Nehemia, para nabi-nabi itu, nabi besar, nabi kecil ya. Sampai terakhir Maleaki itu jaraknya ribuan tahun saudaraku ya. Ya ribuan tahun Alkitab ini saudaraku ya. Ditulis itu bahkan terus zamannya Yesus ya, para rasul. Semua itu jaraknya ribuan tahun. Dan orangnya enggak pernah ketemu. Musa paling ketemu sama Yosua, tapi sama Samuel enggak pernah ketemu. Enggak pernah ketemu sama Esra, sama Nehemia. Samuel aja sama Esra, Nehemia enggak pernah ketemu, enggak pernah kenal. Tapi pesan wahyu yang mereka terima itu sesuai semua. Ya, Nabi Yesaya ya juga enggak pernah ketemu ya dengan zamannya Yesus. Tapi sudah, ya ini namanya kitab suci ya itu saudara ya. Firman dari Tuhan. Wahyu dari Tuhan, ditulis sesuai dengan kitab suci. Mati saja, ya telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi Tuhan Yesus pun mati tidak kebetulan, amin. Mati bukan kecelakaan, mati bukan tragedi, tapi mati sesuai dengan kitab suci. Untuk menebus dosa-dosa kita. Yang percaya kepada Dia, yang tidak percaya tetap mati dalam dosa-dosanya. Ya, makanya kita percaya, puji Tuhan, tidak mati lagi, sudah Jumat Agung ya, kebangkitan juga kita belajar. Sesuai dengan kitab suci bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan apa? Kitab suci. Matinya sesuai kitab suci, bangkitnya juga sesuai kitab suci. Bahkan lahirnya pun sesuai kitab suci. Seorang anak darah, Parthenos itu bahasa Yunani, akan melahirkan seorang perawan, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu sudah dituliskan semua, sudah kitab suci sudah mencatat ribuan tahun, itu ribuan tahun saudaraku. Jadi luar biasa, Tuhan Yesus ini suatu yang misteri ya. Siapakah gerangan ya? Dia ini, pribadi ini. Kitab suci sudah menulis kelahirannya, sebelum lahir sudah dituliskan kelahirannya. Kematiannya pun sudah dituliskan gitu loh. Di Yesaya kebanyakan itu ya. Terus Musa pun menuliskan tentang Yesus. Jadi para nabi itu menuliskan tentang kedatangan Yesus. Kematiannya, kebangkitannya. Terus apalagi itu? Ada yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya.
Sesudah itu ia menampakkan diri kepada berapa saudaraku? Lebih dari 500 saudara sekaligus. Makanya bayangkan, saksinya itu 500. Masa 500 kong kali kong bohong semua saudaraku. Kebangkitan Yesus itu nyata. Benar-benar bangkit. Thomas yang enggak percaya didatangi beneran. Aku kalau belum nyucukkan tanganku ke jariku ke lambungnya, ke tangan bekas, aku enggak percaya. Bener-bener datang. Thomas, kamu enggak percaya? Ayo, cucukkan tanganmu. Wah, kaget langsung geblak nyembah. Ya, engkau lah Tuhanku dan Allahku. Percaya, saudaraku. Ya. Makanya berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Itu muncul di situ ayatnya, saudaraku. Ya. Seperti kita kan enggak lihat, saudaraku. Tapi kita percaya. Ya, para rasul terutama, para saksinya itu para rasul, terus 500 orang saudara-saudara yang murid-murid Yesus waktu itu. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang gitu saudara. Bukan sekarang ini, sekarang waktu ini ditulis. Waktu Paulus hidup, waktu nulis saksi-saksinya kebanyakan masih hidup. Ya, tetapi beberapa dananya telah meninggal, ya, sudah tua mungkin. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus dan kepada semua rasul. Itulah peristiwa Yesus itu kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya semua tercatat, saudaraku, ya, oleh kitab suci. Jadi tidak kebetulan, ya, luar biasa. Dan saya akan menunjukkan juga kisah Rasul pasal 1 tentang kenaikan Yesus. Kita lihat peristiwa-peristiwa ini dulu sebelum nanti kita belajar dari arti kenaikan Yesus ini nanti menunjukkan bahwa Dia Tuhan. Ya, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah. Ya, Yesus Tuhan dan Allah kami. Peristiwa kenaikan ini nanti kita akan melihat bahwa itulah, ya, Yesus itu bukan manusia biasa, bukan sekedar nabi, bukan sekedar utusan Allah, tapi Dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Allah mengutus firman-Nya, ya, firman itu di dalam Allah, dan firman itu adalah Allah, ya, firman itu sama juga dengan Allah itu sendiri. Seperti perkataan saya ini yang keluar dari mulut saya ini juga mewakili saya, ya, itu adalah perkataannya saya, ya, pribadi saya, ya. Oke. Itu dikatakan kisah Rasul 1 ya, melihat 1, kisah Rasul 1 ya, ayat 1 sampai 3, nanti 9 sampai 11. Theophilus, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi buku yang pertama itu Lukas, ya, Injil Lukas. Ini yang nulis juga Lukas, ini buku yang kedua. Tentang apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, itu di dalam Injil Lukas, sampai pada hari ia terangkat, nanti kita akan lihat ya. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya. Nah ini saudaraku, saya mau menunjukkan kebangkitan Yesus supaya lebih mantap ya. Yesus hidup, Dia bangkit, wah, dan naik ke surga. Yang lihat banyak saudaraku ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Gitu. Bahwa Yesus hidup. Saya itu kepengen gini. Jadi sampai hari ini hidup. Gitu. Mana ada manusia hidup sampai hari ini, saudara? Ada. Makanya akulah kebangkitan dan hidup. Ya, akulah kehidupan, jalan kebenaran dan hidup. Ini sebenarnya kata-kata ini nampak sederhana, tapi ini justru menunjukkan siapa yang berani berkata, nabi mana yang berkata akulah kehidupan. Loh, enggak ada. Kamu masa hidup kamu akhirnya mati gitu loh. Tapi Yesus enggak. Naik ke surga hidup, saudaraku. Enggak masuk dunia orang mati, saudaraku. Naik ke surga. Hidup. Dan saya sebenarnya gini, saya sempat sharing-sharing sama juga kapan itu. Saya tuh sebenarnya ya kalau Tuhan izinkan ya, tapi kan belum dikasih tanda. Sebenarnya gini, saudaraku. Justru kesempatan seperti corona ini ya, saudaraku ya. Ini kesempatan kita untuk menginjil sebenarnya, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Ya. Cuman saya agak ngelus dada ya, gimana ya, yes. Ya saya tidak nyalakan ya, kita sendiri ya memang perlu hikmat ya. Tapi intinya gini, sebenarnya ini kesempatan untuk kita menyatakan kuasa Tuhan. Amin, saudaraku. Tapi kadang-kadang ya ini nih, gereja agak ngumpet semua nih. Saya nggak ngomong pada ya, agak-agak. Jadi sedikit-sedikit kayak kita ini ya, sedikit-sedikit ibadah. Tapi saya kepingin gini loh, intinya kerinduan ya kita semua tentunya ya. Yaitu saya sempat mikir gini, untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan.
Yesus itu benar-benar Tuhan Allah dan dia hidup. Sebenarnya enggak perlu banyak ngomong, saudara. Zamannya para rasul itu, Injil itu diberitakan itu sekali khotbah Petrus 3.000 orang bertobat. Terus setelah itu 5.000. Terus itu enggak terbendung sampai akhirnya Injil itu tersebar sampai ke Asia kecil ya, itu di Turki sana itu saudara istilahnya sekarang itu. Terus sampai ke Eropa. Itu Injil itu sampai luar biasa kemana-mana. Para rasul itu memberitakan dan salah satunya dengan tanda-tanda mujizat yang ajaib. Kadang enggak perlu banyak ngomong. Ada mujizat. Saya ke orang, buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Buktikan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan dan nyata dan hidup. Wah, kadang kita pakai teologi. Jelaskan gini, sampai muru-muru, sampai melet, sampai muncrat-muncrat itu. Sampai jelasin, udah pusingnya. Kalau bisa ngerti ya puji Tuhan. Kalau enggak itu, saya bayangkan kalau ya para rasul, para murid, nanti kita akan belajar melalui kenaikan Yesus ini, saudaraku. Kuasa Tuhan itu dicurahkan buat anak-anaknya, buat gerejanya. Nanti untuk apa Yesus naik ke surga? Nanti kita akan lihat, untuk Tuhan mencurahkan kuasa itu. Ya, nanti itu kita lihat ayatnya. Tapi intinya gini, saudara. Saya bayangkan kalau gereja, anak-anak Tuhan kita, hamba-hamba Tuhan, ya melakukan mujizat, mengerjakan mujizat. Lumpuh berbicara. Tuli melihat, tuli mendengar. Sama, tuli melihat bukan mujizat, Pak, orang tuli ya bisa lihat. Lumpuh berjalan, tuli melihat lagi. Tuli mendengar, ya. Buta melihat. Mujizat terjadi, saudara. Mujizat beneran ya, karena maaf ya, kadang-kadang saya lihat, ya saya enggak ngomong lah, ya saya enggak anti mujizat ya, saya sendiri pernah berdoa untuk mujizat, ya 2 kali aja lah, seumur hidup saya ini baru 2 kali lihat, doakan sendiri saudara ya, sakit sembuh gitu ya. Tapi kadang-kadang maaf ya, saya lihat itu kayak terlalu dipaksakan lah, maaf ya menurut saya. Tapi saya kalau lihat benar-benar mujizat itu terjadi ya, benar-benar nyata. Orang enggak usah banyak ngomong saudaraku. Mana itu Yesus? Ini loh Yesus itu. Orang lumpuh bangkit, jalan, bangun. Kok bisa? Ini Yesus ini yang membangkitkan. Ini buktinya Yesus hidup. Amin, saudaraku. Ada orang buta, melek kamu, melek. Mana buktinya Yesus hidup? Ini loh Yesus hidup. Ini yang melekkan matanya ini Yesus gitu. Ya itu loh saudaraku. Amin. Saya rindu seperti bukan untuk kebanggaan ya, kadang-kadang pendeta itu bangun, dipuji-puji, hebat pendeta ini membangkitkan orang mati. Pendeta ini bisa buat mujizat. Ingat ya, nanti suatu kali akhir zaman itu mujizat akan banyak terjadi. Amin saudaraku ya, mujizat banyak terjadi. Waktu itu terjadi, saya ngomong sekarang lah saudaraku, ketika mujizat-mujizat Tuhan Yesus terjadi. Saudara ngomongnya jangan keliru ya, katakan ketika mujizat terjadi, kok bisa ini terjadi? Inilah bukti bahwa Yesus kita hidup. Amin. Bahwa Yesusku hidup, karena yang membuat dia berjalan, orang lumpuh ini berjalan Tuhan Yesus. Yang membuat orang buta ini melek itu Tuhan Yesus. Yang membuat orang tuli ini dengar itu Yesus. Makanya ini loh hidup, ini loh Yesus yang membuat dia melek gitu loh. Nama Yesus dimuliakan. Amin saudaraku. Itu kerinduan kita ya. Dan Yesus membuktikan bahwa dia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang. Tak sekali saudara. Makanya waktu Yesus mati 3 hari bangkit pada hari ketiga ya. Terus 40 hari menampakkan diri sebelum naik ke surga. Jadi saat ini kita memperingati naik ke surga. Sebelum naik ke surga, pada waktu kebangkitan hari Minggu Paskah itu sampai kenaikan ini ada 40 hari saudaraku. Yesus itu ngapain gitu loh saudaraku ya. Ya enggak tengok-tengok nganggur nunggu 40 dino rek ngenteni diceluk aku, ngenteni munggah ning surga. Enggak saudaraku. 40 hari sebab ya selama 40 hari ia berulang-ulang, berkali-kali ulang-ulang itu ngapain saudaraku? Menampakkan diri untuk membuktikan dia hidup dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan, masih ngajar gitu loh. Jadi murid-murid itu masih diajar. Mungkin yang pernah diajarin, kamu masih belum ngerti ya tentang kerajaan, diajarin. Yesus kan banyak bicara tentang kerajaan Allah itu ya. Makanya Yesus waktu bangkit 40 hari itu mempersiapkan murid-muridnya. Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Sebab sudah kemudian ayat 9 sampai 11 itu nanti banyak ya apa yang Yesus katakan, ajarkan kepada murid-muridnya. Kalau saudara pengen tahu, gak apa-apa lah, baca ayat 4 lah. Apa Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Ini ketika setelah bangkit loh. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka,
Jadi waktu bangkit ini masih bisa kumpul-kumpul sama murid-muridnya, saudara. Menampakkan diri, ngajar, bahkan bisa makan. Orang itu sempat tanya ya, maaf ya, saya kan sedang mengikuti perdebatan. Oh Tuhan kok, ya kalau waktu jadi manusia makan itu masih lumrah ya, tapi setelah bangkit kok masih makan gitu loh, saudaraku. Wah mempertanyakan gitu loh, sudah bangkit tubuh kemuliaan kok masih makan. Saudara enggak pernah lihat Allah itu makan? Pernah lihat enggak ayat di Alkitab? Saya mau tanya, Allah itu, Tuhan itu, Allah ya, Tuhan itu bisa makan enggak, saudaraku? Saya mau tanya, coba, bisa makan enggak? Ayo, bingung jawab. Saya mau tanya, kalau saudara bisa makan enggak? Allah bisa makan enggak? Tuhan bisa makan enggak? Anda bisa makan enggak? Loh, Riki aja bisa makan ya. Loh, kita sama Allah itu loh hebat mana, berkuasa mana. Loh, Anda aja bisa makan, apalagi Allah. Amin. Kalau masalah bisa, Allah bisa. Tapi masalahnya perlu apa enggak gitu loh kan. Enggak perlu, Allah kan kehidupan, enggak perlu makan. Kalau kita enggak makan, enggak hidup. Bisa lama-lama mati, modar gitu. Jadi bedakan, Allah bisa makan enggak? Bisa, tapi sebenarnya enggak perlu. Jadi ini kan menunjukkan, jadi Yesus itu berulang-ulang kali menampakkan diri, ya toh, sempat makan sama murid-muridnya bukan karena dia lapar gitu loh. Bahkan di perjanjian lama, makanya kalau kita baca Alkitab itu, ketika baca perjanjian lama itu kita juga bisa belajar. Ternyata Allah pernah makan. Waktu menampakkan diri kepada Abraham, dekat pohon terbantin, Abraham melihat 3 orang kan, yang satunya itu Allah menampakkan diri sebagai manusia, Teofani, penampakan diri Allah, yang 2 itu malaikat yang nanti ke Sodom dan Gomora ya, menyelamatkan Lot. Datang Abraham terus menyambut, bikin makan, kasih makan, ya Mas. Berarti bisa makan enggak Allah itu? Biar mantep kok. Bisa enggak? Jangan ragu-ragu. Orang Kristen, cerdas dong. Allah kita hebat. Kalau agama lain, Tuhan kok, Allahku hebat kok. Bisa apa saja, makan ya bisa. Tapi dia enggak perlu makan itu sebenarnya. Ini untuk fellowship, ya, untuk fellowship. Jadi sambil makan, itu aja saudara. Dan saya bisa, tapi panjang nanti. Itu ada juga Allah makan sama-sama orang-orang Israel di Gunung Sinai. Nanti lain kali saya tunjukkan, kaget saudara Anda. Ada gitu ya. Anda kan heran, enggak pernah masuk akal. Kan enggak pernah dipelajari ya. Itu ngapain, enggak terlalu penting. Tapi kadang-kadang agama lain nyerang gitu. Tuhannya kok bisa makan loh. Zamannya perjanjian lama loh di Gunung Sinai menampakkan Abraham itu loh, Tuhan itu makan bersama-sama tua-tua Israel. Belum pernah baca mungkin ya. Nanti lain kali ya saya tunjukkan. Ya. Nah, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama mereka, ini setelah bangkit 40 hari menampakkan diri, ia melarang meninggalkan Yerusalem, nyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yesus ngajar tentang baptisan Roh Kudus. Terus 6, cepat aja, maka bertanya mereka, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan, ya, ada pemulihan kerajaan Israel, ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu itu yang ditetapkan. Jadi ini bicara akhir zaman ya, pemulihan segala macam. Yesus ngomongkan seperti ini yang sempat diajarkan Yesus waktu menampakkan diri kepada muridnya 40 hari. Terus 8, tapi kamu, nah ini yang terkenal ya, kamu akan menerima kuasa. Yesus mengajarkan tentang kuasa. Kerajaan Allah itu bicara kuasa. Makanya Paulus bisa nulis, kerajaan Allah bukan berbicara makanan dan minuman. Tapi kerajaan Allah bicara tentang kuasa, gitu ya. Karena Yesus ngajar, ya, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus, dan Yesus berjanji waktu sebelum naik ke surga, aku akan mengirimkan Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku Yerusalem, Yudea sampai seujung bumi. Lah, kemudian ayat 9, nah ini saudaraku, sudah mengatakan demikian, terangkatlah ia ke surga. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, jadi setelah banyak ngajar, dan terakhir kali ngajar tentang Roh Kudus segala macamnya, terus diangkat, disaksikan oleh siapa? Mereka itu siapa? Para rasul yang lagi makan. Bayangin, habis makan terangkat ke surga itu, saya bayangin. Jadi
Tuhan Yesus itu luar biasa. Terangkatlah, disaksikan mereka, dan awan menutupinya sampai ketutup awan-awan, ya, dari pandangan mereka. Kemudian ayat ini luar biasa. Lanjutnya, ketika mereka sedang, ini kita bicara peristiwanya ya, sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba apa saudaraku? Berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, malaikat ini saudaraku ya. Dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang dengan seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nanti, jadi ketika kita sebenarnya memperingati kenaikan, nanti kita juga akan, nanti datang juga seperti itu. Seperti dia naik, nanti dia juga akan turun. Ya, terjadi. Dan memang nanti Alkitab ngomong dia dilihat banyak orang, dan itu muncul yang segala lidah mengaku, segala lutut akan bertelut. Ya toh? Menyembah Yesus Tuhan Raja, semua lidah akan mengaku, ya toh? Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus. Wah, terjadi. Dan kalau saudara mau tahu apa yang terjadi waktu Yesus naik ke surga, coba ini Lukas 24. Saya tunjukkan lagu itu luar biasa ya. Nanti orang, dan memang wah saya sempat enggak tunjukkan ayatnya, nanti panjang ya. Tapi ini aja. Jadi waktu Yesus naik ke surga, orang-orang itu sujud menyembah. Nanti waktu Yesus datang, nanti orang-orang itu lutut bertelut, lidah mengaku. Ini sudah dibuktikan Alkitab. Waktu Yesus naik ke surga, Lukas 24 ayat 50-52 tentang kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ia berpisah dari mereka dan jadi sambil memberkati, ya toh, jadi luar biasa. Sebelum meninggalkan murid-muridnya ya, Yesus itu memberkati mereka dan terangkat ke mereka. Murid-murid sujud menyembah kepadanya, lalu pulang Yerusalem dengan. Jadi waktu Yesus mau terangkat ke surga itu mengangkat tangan memberkati. Wah, makanya pendeta-pendeta itu kalau saudara mau pulang kan, wah, ya kita angkat tangan saudara ya, memberkati dengan berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu loh saudaraku. Ya, wah. Tapi saudara enggak perlu sujud menyembah ya. Podo-podo mangan segoe saudara, menungso ya. Tapi Yesus beda, waktu memberkati, wah naik ke surga. Gimana tiba-tiba saya memberkati Anda, loh. Ya enggak bisa, kita manusia biasa. Tapi bayangin Yesus itu waktu memberkati murid-muridnya, mereka sujud menyembah. Ya, melihat Yesus naik ke surga ya, menyaksikan saudara ya. Terus malaikat tadi datang di tengah-tengah mereka. Hei orang Galilea, nanti Yesus akan datang dengan cara yang sama seperti ini. Wah. Dan betul nanti waktu Yesus datang orang-orang juga sujud menyembah ya. Terutama kita anak-anak Tuhan yang kita kenal kan. Mungkin yang bukan, sopo tuh iku. Murah-murah muncul lah, sudah gemetar bingung semua. Kalau kita harus siap, amin. Kita lihat Yesus, wow, Yesus. Ya, kita siap menyambut kedatangannya, amin. Ya. Ada lagi juga Markus 16, tidak apa-apa, ayat-ayat tentang kenaikan Yesus, ayat 19. Sambil saya mau tunjukkan ini, nanti ini ada satu ungkapan yang sering dipertanyakan ini ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, ya, ngomong tentang kerajaan Allah, tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan, yang akan kuasa, yang akan menyertai mereka, tentang pemulihan, ya, tentang akhir zaman segala macam lah. Ya, terangkatlah ia ke sorga. Lalu apa saudaraku? Duduk di sebelah kanan. Nah, kadang-kadang kan, ya maaf ya sempat sharing-sharing di Kersel. Berarti di surga ada dua Tuhan yang duduk-duduk. Ini di sebelah kanan Allah, berarti Allah di sebelah kiri kan berarti. Yesus di sebelah kanan kan, berarti Allah di sebelah kiri. Bayangannya kan gitu lah, ini yang nggak ngerti nih ya. Kan saya sudah, waktu di Kersel kita udah belajar ya, ini sebenarnya adalah ungkapan. Saya akan tunjukkan nanti, ya, saya sudah menjelaskan panjang ya, nggak perlu bahas itu. Nanti saya tunjukkan ayat-ayat aja, sudah bisa menjelaskan bahwa itu ungkapan kan. Itu juga pelajaran tentang tabernakel ya, di mana sebelah kanan itu, sebelah kanannya bait Allah ya, ruang maha suci itu adalah tahtanya Daud ya, singgasananya Daud ya. Itu sudahlah, yaitu di Mazmur berapa tuh? 110 ya. Tapi
Coba saudara perhatikan ayat ini. Ini supaya saudara ngerti waktu Yesus naik ke surga terus bukan langsung kayak ongkang-ongkang kaki ya. Ini ungkapan. Coba saudara lihat Lukas 22 ayat 69. Pakai ayat, jadi tafsir ayat dengan ayat gitu. Saya mau tunjukkan ayat lain aja, saudara bisa mulai agak mikir gitu loh. Mulai sekarang ayat ini terjadi ketika Yesus diperhadapkan kepada pengadilan, mahkamah agama waktu itu. Siapa kamu? Siapa kamu? Apakah kamu Mesias? Kamu anak Allah ya? Yesus ngomong, akulah dia, segala macam lah, baca sendiri. Terus waktu itu Yesus waktu ngomong kepada mereka, ini satu ungkapan yang sempat Yesus katakan. Dikatakan, mulai sekarang. Kon iku lho, kok dipindah sih. Mulai sekarang, kaget dia. Anak manusia. Jadi Yesus itu lebih sering menggelari dirinya, menyebut dirinya anak manusia. Ya, saudara, lain kali lah kita belajar. Anak manusia itu bukan berarti ngomong aku ini manusia, enggak ngerti. Itu Daniel ya pasal 7. Nubuatkan nanti ada anak seperti anak manusia. Ya. Nampak di awan-awan seperti. Berarti kalau seperti itu berarti bukan. Misalnya Anda pilih mana? Seperti monyet atau seperti manusia? Saudara, pilih mana? Kok gak enak kabeh, Pak? Anda pilih mana kalau dikatakan seperti monyet atau seperti manusia? Oh, seperti manusia begini gitu. Saudara tahu enggak? Kalau seperti monyet itu berarti kan ini manusia tapi memang ya maaf ya, mukanya kayak monyet gitu loh. Tapi kalau ini seperti manusia ini berarti Anda monyet gitu kan. Kayak manusia. Misalnya. Jadi kan seperti itu berarti itu loh maksud saya, ya. Seperti monyet kan berarti bukan monyet tapi kayak mirip monyet gitu loh. Tapi kan bukan monyet. Nah, seperti anak manusia itu Daniel 7 kan 14 berarti 13 14 berarti dia bukan seperti Daniel melihat penglihatan. Aku melihat sesosok seperti anak manusia datang di atas awan loh. Kalau manusia kan ngapain manusianya nangkring di awan? Kalau manusia paling nangkring di pohon. Ini nangkring di awan. Oh, seperti anak manusia datang dengan kemuliaan ya Bapa. Datang kepada yang lanjut umur itu terjemahnya. Sebenarnya itu terjemahan kurang tepat ya. Yang umurnya tidak berkesudahan ya maksud Allah Bapa itu. Yang datang kemuliaan Allah Bapa. Wah, siapa itulah? Yesus makanya ngomong anak manusia. Sering pakai gelar itu anak manusia itu. Mulai sekarang anak manusia, perhatikan kata, sudah duduk. Saya mau katakan, ini waktu itu Yesus sudah disalib atau belum? Oh, masih di pengadilan kok, Lukas 22. Tapi kenapa dia ngomong, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Ini kan berarti ungkapan gitu loh. Mau kalau beneran mulai sekarang, anak manusia sudah duduk beneran. Sebelah kanan Allah. Ini kan ungkapan gitu loh. Ungkapan bicara tentang kuasa. Ya, kuasa. Yesus itu ngomong aku dan Bapa satu. Kamu melihat aku sama kamu juga melihat Bapa. Aku dan Bapa sama. Satu itu sama. Satu esensi. Jadi duduk sebelah kanan Allah itu Yesus itu, makanya ada ayat juga dalam rupa Allah. Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Filipi 2 ayat 5, 6, 7. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus itu memiliki kuasanya Allah gitu loh saudaraku. Ya, Yesus itu setara dengan Allah. Duduk di sebelah kanan. Setara, ini bicara kuasa, memiliki kuasa yang sama. Makanya Yesus waktu di dunia juga ngomong, ya kan? Seperti Bapa membangkitkan orang mati, demikian juga anak membangkitkan orang mati. Siapa bisa membangkitkan orang mati? Ya toh? Makanya ayat ini sebenarnya menunjukkan ungkapan. Katakan ungkapan. 1, 2, 3, ungkapan. Jadi jangan salah paham ya, menganggap bahwa Yesus duduk di sebelah kanan. Nah, ini dari ayat ini sudah kelihatan. Oh gitu. Ya. Coba satu lagi, Markus. Sebelum kita selesai satu aspek ini ya tentang peristiwanya, supaya Anda lebih mantap ya. Markus 14 ayat 62. Ini tentang kedatangan, Yesus duduk sebelah kanan Allah. Coba ayat ini satu lagi, Markus 14 ayat 62. Wah, kamu nyimak ya, saya ngomong cepat ini, ngerti ya. Jawab Yesus, ini juga waktu di pengadilan, tadi di Injil Lukas ya, menceritakan peristiwa itu.
Markus pun menceritakan peristiwa yang sama dan Yesus ngomong apa? Jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah. Coba perhatikan, baca Alkitab itu harus perhatikan. Tadi kan sudah duduk, padahal itu lagi di pengadilan kok. Belum disalib, belum naik ke sorga kok sudah ngomong kamu mulai sekarang akan melihat anak manusia sudah duduk. Itu kan berarti ungkapan. Ini juga saudaraku, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah. Ini satu ungkapan. Masa duduk, sekarang kamu duduk terus datang. Ya apa saudaraku, udah habis duduk terus datang. Ini makanya bukan bahasa yang dimaksud, bahasa yang apa namanya letterleks gitu loh ya. Ini suatu ungkapan menunjukkan bahwa Yesus itu adalah aku loh, yang ditulis oleh Daniel, yang dituliskan. Seperti yang dikatakan kitab suci, kematiannya, bahkan kenaikannya pun, kedatangannya pun, sudah dituliskan oleh kitab suci. Ini loh, aku yang dituliskan itu. Makanya saudara juga perlu ngerti waktu Yesus disalib, berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ngapain katanya Tuhan kok teriak-teriak gitu. Ya, itu sebetulnya Yesus sedang mendeklarasikan, aku ini loh yang ditulis. Itu ayatnya di Mazmur 22. Allahku, Allahku, Mesias yang menderita, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu jadi Yesus sedang menunjuk itu loh, aku yang dituliskan. Ya orang kan enggak ngerti, teriak-teriak lah apa. Tapi orang Yahudi ngerti. Ini mati aja waktu mau menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Yesus ngomong gini, dia tuh mati itu bukan karena kehabisan darah, jangan salah. Dia ngomong, dia mati karena menyerahkan. Kalau enggak menyerahkan, enggak akan. Dia menyerahkan nyawanya gitu ya. Dan waktu mau mati pun, mau menyerahkan nyawanya, dia masih bisa, masih apa ya, memberitakan Injil kebenaran kerajaan Allah. Ini loh aku yang dituliskan. Mazmur 22, saudara bisa lihat. Allahku, Allah persis, mengapa engkau meninggalkan aku? Loh situ loh. Orang mulai, iku. Nah ini juga, biar enggak bingung. Daniel pasal 7, coba buka. Enggak ada rencana tapi enggak apa-apa. Ini kan kenaikan Yesus semua di awan-awan. Daniel pasal 7 ayat 13 masalah ya. 13 14 itu coba. Daniel. Ya, ayat 13 dan 14. Aku terus melihat, ini Daniel aku itu ya. Lupa nak bawa air saudara ya, gatel bengok-bengok. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan berarti datangnya bukan dari bumi loh, dengan awan-awan dari mana? Datangnya dari langit. Yesus bukan dari bumi ini, ngomong aku bukan. Ini Daniel ini ribuan tahun loh. Ya, ini ribuan tahun sebelum kedatangan Yesus sudah menuliskan ini. Ada penglihatan. Jadi Yesus itulah. Jadi kalau bisa disimpulkan Alkitab ini berisi tentang menceritakan tentang Yesusmu. Yesus itu semua ada di mulai Kejadian sampai Wahyu. Mas juga rencananya tapi kena corona ini. Kejadian sampai Wahyu itu Yesus itu ada semua di situ. Bayangin saudara. Luar biasa. Kalau belajar itu ya, bisa butuh bertahun-tahun ya. Tapi enggak apa. Aku terus melihat itu tampak datang dengan awan dari langit seperti, seorang seperti anak manusia seperti. Waduh, langsung ya saya ngomong ini jemaat di sini luar biasa ya. Saya lagi gitu langsung bawa air. Mungkin kayak saya lagi kosong ya. Langsung lari semua. Mas Nur ini. Berlomba-lomba ya. Dasar cuma THR-nya udah keluar semua ini. Mbak Ani pesangonnya gimana? Enggak. Bercanda. Enggak. Puji Tuhan. Saya minum dulu saudara. Kali teriak-teriak gatel juga lama-lama. Terima kasih Mbak Ana. Jadi seorang seperti anak manusia. Seorang ini menunjukkan pribadi. Jadi Allah kita ini pribadi, saudara. Pribadi. Ya, saya sempat sharing sama beberapa orang. Ngomong sini saya ngomong. Saudara tahu enggak? Allah kita itu Allah Tritunggal. Amin. Allah itu harus Tritunggal. Kalau bukan Tritunggal, enggak bisa jadi Allah. Kok bisa? Mbak, dengar baik-baik. Allah kita itu Bapa, Firman, Yesus itu kan sebelum jadi manusia kan Firman dan Roh.
Kalau Allah Bapa ya, enggak ada roh. Ini aja dulu, roh dulu. Enggak ada kehidupan. Berarti Allah itu tidak hidup. Berarti mati. Patung kan mungkin. Makanya pribadi, hidup suatu pribadi. Seorang itu bukan, kok mana? Itu pribadi, menunjukkan pribadi. Bisa berpikir, bisa ngomong. Kalau patung enggak bisa mikir, enggak bisa ngomong, enggak ada kehidupan. Kita bukan menyembah Allah yang mati, kita menyembah Allah yang hidup. Amin. Allah itu roh. Makanya kalau Allah itu enggak ada roh, ya bukan Allah, enggak hidup. Kalau Allah enggak ada firman, bukan cuman bisu, tapi Allah enggak bisa berbuat apa-apa. Enggak berdaya. Karena firman itu adalah yang melaksanakan segala kehendak Allah. Itu bedanya kalau manusia kan mau apa-apa melakukan ya dengan tubuhnya. Kalau Allah tinggal ngomong, kun fayakun, jadilah terang, jadi ngomong firman itu yang melaksanakan apa yang kehendak Allah. Yesaya 55:11, firmanku yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi dia akan melaksanakan apa yang kuperintahkan kepadanya. Amin. Jadi firman itu, jadi kalau Allah itu enggak ada roh, enggak ada firman, bukan Allah, enggak bisa jadi Allah. Amin, saudaraku? Paham? Di Allah itu harus Tritunggal. Bapa, firman, dan roh. Jadi Bapa itu di dalamnya ada firman, ada roh. Kalau nggak ada firman, nggak bisa buat apa-apa. Ya, invalid, maaf. Tapi Allah karena ada firman, Allah berkuasa. Oleh firman Allah, langit dijadikan. Firman Allah yang menjadikan itu. Ya, roh itu yang memberi kehidupan. Amin, saudaraku. Pada segala ciptaan. Jadi kalau bukan Tritunggal, bukan Allah. Oh itu saudara harus gitu. Saudara kan selama ini diserang. Walahmu kok telu. Saya mau ngajarin anak sekolah minggu di nanti. Omong ngono, Allah memang kudu telu. Kok bisa gak telu, gak iso dadi Allah. Kenapa? Gak punya kehidupan, gak ada roh. Tiganya kan ada Allah, roh, dan firman. Kalau gak ada roh kan gak ada kehidupan. Gak ada firman, gak bisa buat apa-apa. Ya mana bisa jadi Allah? Saya mau ngajarin anak-anak. Jadi kan kita kan sering diserang. Walah kok telu. Nek gak telu gak iso. Harus telu. Waduh harus, harus punya kehidupan, harus ada firman itu baru Allah itu sungguh-sungguh Allah. Kalau nggak ada roh, nggak ada firman, itu loh saudaraku. Makanya pribadi, seorang. Jadi Allah itu menampakkan diri sebagai manusia itu bukan pertama kali Yesus datang, itu sudah tipologinya sudah terjadi, sudah pernah. Jadi Yesus datang sebagai manusia itu enggak heran lagi. Orang Kristen ojo gampang gumun. Kok Allah bisa jadi manungso? Sudah zaman kala bendu. Zamane Adam wis teko jalan-jalan di taman, ya kan? Zamannya yang ditemui enggak cuma Abraham kalau sudah baca, Laban, Yakub sampai bergumul. Terus gak heran, gak gumun, wong Kristen biasa ndelok Allah turun ke dunia. Amin. Loh iya, apalagi penglihatan datang dari langit dengan awan-awan. Ya, bahasa Inggrisnya cloud rider, menunggangi awan, bukan Sun Gokong tapi ya, nunggangi awan. Tidak tahu itu niru mungkin. Ini datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, ya, Allah Bapa, dan ia dibawa di hadapannya. Yang lanjut usia itu terjemahnya yang lebih tepat, yang umurnya tidak berkesudahan, gitu saudara ya. Kemudian ayat 14, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya, perhatikan, ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Kerajaannya adalah kerajaan tidak musnah. Bayangkan, apa ada manusia tidak musnah, tidak mati, tidak lenyap. Ada nabi sekalipun, sampai hari ini tidak ada nabi yang masih hidup. Semua masih ada kuburannya. Ya di Israel itu ada kuburan para nabi. Makanya, tapi ini suatu pribadi ya, yaitu bicara tentang Yesus. Kita kembali. Jadi aspek yang pertama tentang kenaikan Yesus, bahkan nanti kedatangannya juga dengan sama ya, datang dalam awan-awan. Sudahlah, ini membuktikan ya. Yang kedua ini, apa artinya bahwa Yesus naik ke surga? Peristiwa yang menunjukkan kepada kita ini adalah peristiwa bahwa Tuhan Yesus kita ya, yang datang ke dunia ini itu sudah tertulis dalam kitab
suci, sesuai dengan kitab suci. Ya. Jadi sudah dinubuatkan. Allah sudah berbicara sebelumnya supaya kita bisa percaya, supaya kita bisa mengerti. Ya, waktu Yesus ngomong, anak manusia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Itu ungkapan ya yang diambil dari Daniel pasal 7. Oke, lebih lanjut kita masuk ke bagian yang kedua ya, aspek yang kedua, arti kenaikan Yesus. Itu berarti gini, kalau Yesus naik ke surga, itu sebetulnya adalah Yesus sedang kembali. Katakan kembali, 1, 2, 3. Kembali kepada kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Sebelum turun ke dunia, kemuliaan sebagai Allah. Ya. Nanti ya, coba Yohanes 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia 1, 2, 3 datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saudara harus perhatikan kata-kata datang. Bahwa Yesus itu kalau bicara lahir, itu lahir sebagai manusia. Tapi waktu Yesus bicara datang, dia datang dari Allah sebagai firman yang keluar dari Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Firman itu bersama-sama Allah, ayat 1-nya itu. Ya, jadi datang ini menunjukkan keilahian Yesus. Lahir, makanya waktu itu sempat ngomong juga, aku lahir dan datang. Jadi lahir itu bicara kelahiran sebagai manusia, Natal itu, kedatangan itu menunjukkan bahwa dia datang, firman Allah menjadi manusia. Dan akhirnya apa? Kembali kepada Allah. Coba ayat yang lain. Ini lebih jelas ini. Yohanes 16 ayat 28. Yohanes 16 ayat 28. 1, 2, 3. Aku datang dari Bapa. Pernah ada nabi ngomong, Musa sekalipun, aku datang. Oh, enggak ada. Enggak ada. Coba cari di Alkitab. Satu nabi pun enggak ada. Dan bicara tadi yang sesuai kitab suci, tidak ada satu nabi pun yang dituliskan. Musa pun nanti akan lahir seorang, enggak ada. So, kayak Musa, Yesaya, nabi-nabi ditulis di Alkitab, kelahirannya, hidupnya, kematian, enggak ada. Hanya satu, Yesus. Pun kalau ada Yohanes Pembaptis, itu karena Yohanes Pembaptis ditulis oleh Yeremia, enggak salah. Ada suara yang berseru-seru di Yesaya ya. Suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Allah, itu Yohanes Pembaptis. Tapi kan ditulis itu untuk meneguhkan ya kesaksian bagi kedatangan Yesus gitu loh. Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Itu jadi ada suara yang berseru-seru persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Jadi datang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Jadi manusia tadi Yesus itu Yohanes Pembaptis sempat ya luar biasa. Yang lainnya enggak ada ya. Nah, oke. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Ingat, bukan lahir. Dia enggak ngomong lahir. Lahir. Kalau kita, jadi gini, saudara juga hati-hati. Saudara kalau ngomong, aku datang ke dunia ini, umur saya 47 tahun yang lalu, enggak boleh ya. Datang itu hanya satu khusus, satu-satunya yang boleh memakai kata itu adalah Tuhan Yesus. Kalau saudara enggak, saya lahir ke dunia ini 47 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Hati-hati jangan salah ngomong. Ya, bukan Tuhan Yesus ya. Jadi ngomong saya lahir kapan, tapi Yesus ngomong enggak pernah ngomong lahir. Aku datang. Datangnya dari Bapa. Nabi satu pun enggak ada ngomong. Siapa berani ngomong? Nabi mendeklarasi, aku datang dari Allah. Allah dipanggil Bapaknya lagi, oh enggak ada yang berani saudara. Ya Yesus. Aku datang dari Bapa, aku datang ke dalam dunia. Terus aku meninggalkan dunia dan pergi kepada balik. Dan kita peringati hari ini. Jadi kenaikan Yesus itu ya adalah maknanya adalah menunjukkan bahwa dia kembali kepada sebelum dia datang. Dia datang dari Bapa. Ya dari sorga. Ya. Waktu meninggalkan dunia, pergi kepada Bapa. Kembali kepada Bapa. Arti kembali kepada Bapa, ini aja buka. Ya Yesaya, Yohanes 8:42.
Yohanes 8:42. Yohanes 8:42. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar, perhatikan, dan datang. Jadi ini lebih dijelaskan lagi Yesus ngomong. Datangnya itu keluar. Keluar dari Bapa, Allah. Bayangin. Kalau lahir keluar dari ibu. Yesus juga satu kalimat. Bentar ya. Ini bengok-bengok yang ini. Yang semangat, biar enggak ngantuk. Ayo. Yesus pernah ngomong, aku lahir dan datang. Kalimat satu kali waktu di mengadil. Kalau saya buka lama nanti. Ya, tambah banyak ayat nanti. Jadi lahir itu, jadi gini, saudara harus bisa membedakan. Waktu Yesus lahir ke dunia, dia juga ngomong, aku lahir dan datang ya untuk tujuan untuk menyelamatkan ya. Lahir itu dari ibu. Jadi Yesus juga lahir dari Maria. Tapi kalau sudah lihat kan bukan dari benih laki-laki dan bukan dari benih perempuan. Bayangkan Maria masih perawan. Belum sempat nikah sama Yusuf, masih tunangan, dipilih Allah untuk melahirkan sang juru selamat. Saudara bisa bayangkan enggak? Ini benihnya ini dari mana gitu loh. Kok bisa jadi manusia gitu loh. Tapi enggak usah bahas itu. Tapi intinya waktu lahir jadi manusia, keluar dari ibu. Rahimnya Maria. Tapi waktu datang ke dunia, keluar dari Bapa. Coba bayangin. Jadi Yesus itu dalam waktu yang bersamaan, ini khotbah Natal. Jadi waktu keluar dari rahimnya Maria sebagai manusia, keluar dari Bapa sebagai firman. Firman yang keluar dari Bapa Yesus itu. Firman Allah. Nangkep enggak saudaraku? Makanya kata kembali kepada Bapa berarti kan sebelum dia datang, waktu dia kembali berarti kan dia pernah datang. Datangnya dari mana? Dari Bapa, dari Allah. Datangnya dalam seperti apa kedatangannya? Keluar. Ini luar biasa Yesus kita. Akhirnya kembali. Berarti istilah duduk di sebelah kanan itu bukan duduk-duduk orang tua. Itu ya kembali kepada kemuliaannya. Sebelum dunia dijadikan. Kemuliaan yang ada di dalam Bapa. Kalau enggak percaya, kayaknya enggak percaya semua. Yohanes 17. Ini nanti bagian kedua ini akan selesai di sini. Ini bagian ketiga. Terakhir saya simpulkan. Jadi bagian pertama, ngomong apa mau? Yohanes 17 ayat 1. Mulai 1. Jadi bagian pertama tadi peristiwanya ya, kenaikan Yesus, ayat-ayatnya catat nanti kalau lupa lihat lagi rekamannya. Itu ayat-ayat tentang kenaikan Yesus, peristiwanya ya. Dan yang kedua ini makna kenaikan itu menunjukkan bahwa dia Allah karena dia naik kembali kepada kemuliaannya. Ini ayat ini lebih jelas. Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu, Yesus yang mempermuliakan engkau, yang nyebut Allah sebagai Bapanya. Ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula akan memberikan hidup yang kekal pada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. 4, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ingat ya, diutusnya itu keluar dari Bapa tadi. Beda, diutusnya seperti nabi-nabi yang lain beda. Ya, Yesus itu diutus sebagai firman yang keluar dari Bapa. 4, coba perhatikan ini. Aku telah memmuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus itu menyelesaikan pekerjaan. Coba bandingkan dengan ayat ini sebelum lagi. Yesaya 55 ayat 11, nanti balik ke sini lagi ya. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ini Allah yang berbicara. Firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang dan berhasil apa yang. Jadi firman itu ketika keluar dari Bapa, melaksanakan kehendak Bapa dan akan berhasil.
dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Balik Yohanes 17 ayat 4 tadi. Sama. Ini Yesaya ini ribuan tahun loh. Sawat sandal. 17 ayat 4. Ampuni Bapak. Dia tidak tahu apa dia lakukan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Itu sama enggak dengan ayat tadi, saudara? Firman itu menyelesaikan apa yang Tuhan suruh. Yesus menyelesaikan. Tidak pernah ada nabi. Aku sudah menyelesaikan. Musa, maaf ya, gagal. Kamu tidak masuk Kanaan, Musa. Kamu gagal melaksanakan. Tidak ada nabi yang sempurna. Tidak ada. Tapi Yesus, aku sudah. Makanya waktu disalib, it is finished. Semua sudah selesai. Sudah selesai dilakukan. Caranya Yesus mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan. Yesus karena dia firman, hanya firman yang bisa menyelesaikan. Ya, mission is accomplished. Ya, mission sempurna. Misi selesai. Terus ayat 5. Nah, ini coba. Oleh sebab itulah ini saudaraku. Ya Bapa, permuliakanlah aku waktu kembali ke surga padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di mana sebelum. Maaf kalau Yesus itu cuma nabi biasa, mana ada nabi yang punya kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Ini nabi sopo. Makanya orang Kristen, maaf ya, sekarang ini agama seberang itu kayak maksa kita, misalnya keluar dari Kristen itu hanya untuk mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan gitu. Lah orang yang belajar Alkitab beneran enggak bisa enggak ngakui sebagai Tuhan. Ini loh, dia itu cuma nabi biasa, maaf ya. Artis itu kan keluar dari Kristen, dulunya pesulap itu kan, karena dia ya untuk mengakui, jadi memperbarui pengakuannya. Kalau kita jadi Kristen karena kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Kalau dia keluar untuk tidak mengakui, jadi saudara seberangan kita kan, saudara sepupu kita mengakui Yesus juga, tapi bukan sebagai Tuhan, sebagai nabi lah. Kalau kita orang Kristen yang belajar firman Tuhan, ngerti firman Tuhan, ketika belajar ayat-ayat seperti ini, loh, apakah ada nabi seperti ini? Apakah Yesus cuma nabi? Kalau nabi kok punya kemuliaan di hadirat Allah sebelum dunia dijadikan? Mana ada nabi yang ya dunia sebelum dijadikan sudah ada. Jadi kita kalau disuruh mengakui Yesus, untuk maaf ya, keluar dari Kristen, masuk suatu agama yang disuruh mengaku bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi sekedar nabi. Tidak bisa kita. Karena Yesus sudah menyatakan dirinya seperti ini dan kita percaya. Sulit, cuma nabi biasa, enggak itu. Kok bisa? Dia seperti ini. Dan apa yang dimaksud kemuliaan yang dimiliki sebelum dunia dijadikan? Yohanes 1 ayat 1 dan 2, 3. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah, inilah kemuliaan Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah, ayat 2. Ia pada mulanya, NRK, pada awal mula, sebelum dia dijadikan, bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, firman itu tadi. Dan tanpa dia firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Ini kemuliaan Yesus. Ayat 14, nah ini. Firman itu telah menjadi manusia. Makanya yang firman itu yang jadi manusia, ya Yesus itu. Telah diam di antara kita, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Waktu menciptakan dunia, itulah kemuliaan firman. Jadi kemuliaan Yesus sebelum dunia dijadikan, itu adalah kemuliaan sebagai firman yang menciptakan, yang menjadikan segala sesuatu. Tapi waktu firman jadi manusia, kita, para rasul ngomong, melihat kemuliaannya sebagai anak Allah. Waktu di dunia, setan pergi, lumpuh berjalan, mati, bangkit. Ini kemuliaan. Orang enggak punya mata, meludah ke tanah buat mata, masuk cuci muka jadi mata. Ya Pak. Ini kemuliaan sebagai anak Allah. Jadi Yesus kita adalah Tuhan dan Allah. Amin saudaraku. Seperti pujian tadi, Yesus Tuhan dan Allah kami. Terakhir, untuk apa Yesus naik ke surga? 3. Waduh, harus cepat ini. 1. Yohanes 14 ayat 2.
Yang kita nyanyi tadi, Yesus hidup, dia bangkit, dan naik ke surga, siapkan tempat bagiku. 1, 2, 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, kepada Bapa, kembali ke Bapa. Jangan dibayangkan rumah beneran ya, Bapa punya rumah. Terus pergi ke situ menyediakan tempat. Nah, ini bayangkan kalau mau ada tamu, kita bersih-bersih rumah. Ini kan ungkapan seolah-olah Yesus ke surga, bersih-bersih rumahnya, menyediakan kamar satu-satu buat kita. Oh, ini makanya kita belajar duduk sebelah kanan, ya duduk tengok-tengok wong luru. Ini ungkapan, jangan memandang Alkitab seperti itu, saudaraku. Amin. Kalau enggak nanti sesat pikir kita. Jadi Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita ya di situ. Itu intinya bahwa Yesus sudah mati menebus dosa kita, dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita hidup kekal bersama dia. Nanti lebih jelas ya, langsung aja Yohanes 14 ayat 2. Jadi untuk apa Yesus naik ke surga? Menyediakan tempat bagi kita di surga. Ya, keselamatan buat kita yang kekal. Jadi bagaimana keselamatan yang sebenarnya tema-tema ini saudaraku, yang tema gereja kita menjadi manusia baru, manusia rohani seperti Yesus, itu adalah supaya keselamatan kita itu benar-benar kita nih diselamatkan sempurna gitu loh saudaraku, enggak mudah-mudahan. Selamat tempatnya sudah siap gitu loh saudaraku. Jadi ini Yesus mempersiapkan, nanti lain kali belajar keselamatan lebih dalam lah ya. Menyediakan tempat. Terus ini bukan tadi Yohanes 14 ayat 12. Yang kedua, aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan apa? Melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku. Makanya Yesus ngomong sebelum naik ke surga, kamu nunggu di Yerusalem, kamu akan terima kuasa Roh Kudus, kamu akan terima kuasa, Roh Kudus turun atas kamu jadi saksiku buat mujizat. Bahkan di Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mengusir setan demi namaku, menginjak ular kala jengking, minum racun maut, terus apa lagi itu ya, bangkitkan orang mati, segala macam lah ya saudaraku ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, bahkan perhatikan ini, pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kenapa? Kok ada mujizat? Kenapa orang-orang percaya, anak-anak Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang seperti Yesus lakukan? Sebab ini loh saudaraku, ya peringatan kita hari ini, aku pergi kepada Bapa. Jadi waktu Yesus kembali kepada Bapa, pergi kepada Bapa, kembali kepada kemuliaan yang dimiliki di hadirat Bapa sebelum dunia jadi, yaitu kemuliaan sebagai firman Allah. Waktu kembali ada kuasa dicurahkan kepada kita. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Kau bisa Tuhan Yesus, karena aku balik pada Bapa. Makanya kamu sekarang ganti kamu yang melakukan. Ya, gantian kamu. Aku berikan kuasa kepadamu. Yang kedua ya, jadi Yesus naik ke surga, yang pertama menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, Yesus naik ke surga supaya kita menerima kuasa. Ya. Kok bisa kita menerima kuasa? Efesus 4. Ya. Melalui kenaikan Yesus ke surga. Lihat, Efesus 4. Karena ada karunia dicurahkan, saudara. Saya enggak ada waktu ya, saya cepat aja. Efesus 4 ayat yang ke-11. Efesus 4 ayat ini aja, mulai 9, 10, 11. 9. Bukankah ia telah naik? Berarti Yesus maksudnya bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ya, Hades ya, untuk merebut, membebaskan tawanan ya, lain kali itu kita sudah belajar itu ya waktu kematian Yesus. Ia yang telah turun ayat 10, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu, dan saudaraku, ialah yang memberikan baik rasul-rasul dan pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala. Jadi waktu Yesus naik ke surga untuk 12 memperlengkapi orang-orang segala macam ya. Jadi waktu Yesus naik ke surga untuk memberikan pemberian bahasa Yunaninya ya, pemberian itu adalah karisma.
Karismata itu jamak ya, pemberian-pemberian karismata. Karunia-karunia, kuasa-kuasa, karunia mujizat, menyembuhkan orang sakit, bangkit. Itu waktu Yesus naik ke sorga, dia memberikan. Ya, jadi saya S2 ini aja lah biar enggak terlalu panjang ya. Jadi Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, memberikan kita kuasa, memperlengkapi kita dengan kuasa. Jadi Yesus naik ke sorga, kuasa itu diturunkan pada kita. Terakhir, Yohanes 16, agak panjang tapi ini terakhir, selalu kita tutup dalam doa. 7-15, ini untuk kita lebih mengerti kenapa, kok bagaimana kuasa itu bisa datang. Waktu Yesus naik ke sorga, tadi saya waktu nyanyi lagu apa? Yesus Tuhan apa tadi lagu tadi? Yesus Tuhan refnya gimana? Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan kuat urapanmu, rindu selalu apa? Dekat dengan. Sudah tahu enggak? Kita akan nyanyi lagi nyanyi lagu Yesus apa? Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik. Jadi waktu Yesus naik ke surga, kok kita malah jadi dekat. Mas ya. Orang kalau manusia, kalau saya keluar dari tempat ini,